Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi iqamatis sholati wa ita'iz zakati wa qiyamish shiyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufur. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah wa man la yashkur qalila la yashkur katsira wal jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ulama wal asatidz al-amatin wal aba'il muhtaramin wal ummahatil muhtaramat, para guru, para sesepuh, para jamaah, bapak ibu yang insyaallah senantiasa kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih khusus kepada Ketua DKM Masjid An-Nur yang saya muliakan, Bapak RW, para pejabat setempat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, secara pribadi saya bersyukur bisa berkesempatan bersilaturahim ke tempat ini melalui ustaz kita yang menginfokan untuk bisa datang ke sini. Mudah-mudahan pagi ini curahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Lebih-lebih Ramadan kita berkumpul di majlis ilmu, berkumpul di tempat yang penuh rahmat Allah. Bahkan salah satu nikmat berkumpul di taklim semacam ini, laksana berkumpul dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena taman surga ini dalam dunia ada 3. Taman surga yang pertama, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbar sholatku itu ada taman, namanya taman surga. Adanya di Masjid Nabawi. Jauh ke sono. Jauh, bukan di sini, di sono adanya. Yang kedua, idza maratum duriyatil jannati fa bila engkau melewati satu taman surga, berhenti sebentar, nikmatin. Kila ya Rasulullah, dikata wahai Rasulullah, ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa taman surga itu wahai Rasulullah? Majalis zikri, majalis zikir, majalis tahlil kayak begini. Mudah-mudahan jadi taman surga. Makanya saya nggak heran kalau ini lagi pada ngantuk, nggak heran karena sedang menikmati taman. Jadi kalau nanti ada yang ngantuk, biarin aja, jangan dibangunin.
sampai pulang. Kunci aja pintunya tuh. Orang sedang menikmati taman surga. Ngajinya macam-macam tuh. Orang yang namanya ngaji juga Nabi katakan berkelas-kelas. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw wa'iban wa la takun khamisan fatatika aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya ngaji beda-beda. Predikat kita kun aliman, jadi engkau orang yang alim, orang yang punya ilmu, yang ajar. Kalau nggak bisa ngajar, muta'aliman, ya belajar. Kita nih, saya sudah belajar. Atau mustami'an atau mustami, ya kayak sekarang ini namanya mustami. Dengerin. Kalau bahasa singkatnya namanya jiping. Ngaji kuping, bagus nggak? Bagus. Jiping ngaji kuping, jider ngaji nyender. Ada yang nyender? Masih bagus. Yang ketiga, jituk udah ngaji. Lumayan. Jangan yang keempat, jiler udah ngaji. Allah iman, cinta dengan ilmu, cinta dengan ta'lim. Berkah. Wala takun khamisan fatalika, jangan kau menjadi orang yang kelima yang binasa. Tentu saja. Maka kita berada saat ini berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Jadi kalau datang ke sini, seandainya kita sehat, alhamdulillah. Tapi seandainya kita wafat husnul matinya mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu ke Baitullah ke masjid ini telah berjuang dengan Allah. Saatnya dia wafat matinya mati syahid. Hanya kalau lagi sakit datang aja ke masjid. Kali-kali mati di masjid kan lumayan juga. Masih mending daripada mati di pasar. Ada kemarin orang yang mati berebut LPG 3 kilo. Kita semua. Baru yang ketiga nanti kita akan mengalami namanya al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin. Mudah-mudahan kita wafat surga, taman surga. Makanya Ramadan ini bulan yang penuh berkah buat kita semua. Ramadan makanya dikatakan bulan yang berkah karena berdasarkan hadis baginda Muhammad Rasul. Tatkala di penghujung bulan Sya'ban, Nabi berkata kepada sahabatnya Abi Hurairah, apa beliau katakan, jamaah yang saya muliakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Kata Rasulullah, qad ja'akum, sungguh telah datang untuk kalian semua Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang penuh keberkahan. Apa sih berkah itu? Definisi berkah, al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu artinya bertambah kebaikan kita. Ini alhamdulillah ini kita pertama udah baik mata bangun jam 3 minimal setengah 3. Ibunya ngapain? Ibu ngapain? Ibu masak ya? Masak. Ibu masak. Bapaknya tidur. Bapaknya bangun bayar. Berkah. Sahur juga berkah. Ditambah kita subuh tadi alhamdulillah, karena memang saya diinfokan terus sama ustaz kita. Ustaz Muslim yang lupa Ustaz, alhamdulillah saya diundang di sini
Ya Allah sekali undang, ingatnya 10 kali. Takut nanti mungkin lupa kali ya. Ya alhamdulillah dikasih alamatnya jelas. Cuma jalan sepi banget kosong. Kagak ada orang. Sepi sana lihat juga. Ya nggak jauh sih dari Cilandak, nggak jauh kemarin cuma memang jarang kemarin. Ya. Mungkin lewat-lewat Tuhan, alhamdulillah. Sampai di sini alhamdulillah. Ketemu cuma 5 orang di masjid. Belum jauh tadi. Bulan yang berkah, dari keberkahan itu kita dapat Ramadan ini. Kenapa? Kenapa dikatakan berkah? Karena nilai-nilai ukhrawiyah kita bertambah. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Jika Ramadan ini bertambah nilai-nilai ibadah kita, baik dari segi keaktifan kita, dari segi keinginan untuk mendapatkan meraih sesuatu nilai kebaikan, dan juga motivasi akan berbeda dibanding dengan bulan-bulan yang lain, saudara. Pertama, kita berkati, mudah-mudahan kita jadi orang yang berkah semuanya. Insya Allah orang yang berkah umurnya panjang, umurnya panjang, badannya sehat, makannya nikmat, tidurnya nyenyak, duitnya, kontrakannya, kos-kosannya, bininya banyak, bini. Apa yang pertama? Saya ambil kelebihannya Allah dalam kitab Minhajul Muslim. Ada 5 kelebihan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama dikatakan as-shadaqah. Sedekah di Ramadan lebih melebihi bulan yang lain. Maka kata Rasul katakan afdhalus shadaqati shadaqatu fi Ramadan. Seutama-utama sedekah di bulan Ramadan. Makanya banyak itu orang-orang berusaha memberikan kelebihan nikmat rizkinya untuk bisa menggembirakan orang lain. Ada yang takjil, ada yang memberikan kenikmatan makan di pinggir-pinggir jalan. Bahkan kalau kita lihat di kota Madinah, yang saya lihat dari Mekah itu, kalau pas Ramadan ini 4:30 itu mobil-mobil yang orang-orang yang punya kelebihan ini masukin ke barang-barang makanan, menu makanannya, dia akan sampai ke halaman Masjid Madinah, berebut dia mau berpuasa, semua masukin. Cuman menu makannya beda sama orang sini. Soalnya minumnya kalau pas buka itu susu, keju, roti, nasi mandi, kismis, lontong kagak main di Madinah. Lontong, tahu isi gede loh, lontong 3, tahu isi 3, teh manis semuk, tuh yang kepengen tukang, kita segelas semuk, longkol, bukan main. Maka betul nih, diraih tuh manfaat sa'iman, barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka nama al-saim, maka dia pahala orang yang puasa. Layak bersuatu dari saya, tidak mengurangi sedikit pun pahala. Makanya keberkahan ada pada Ramadan. Banyak sekarang pada berkah. Masing-masing kalau nggak ada Ramadan, nggak ada takjil. Apa dia masuk di masjid? Makanya saya infokan Bapak, kalau Bapak nggak punya lauk, buka puasa ke masjid aja. Sudah saudara, ada nggak sih kira-kira? Iya, minimal mah kita minum ngopi di sini. Apalagi saya tahu mesinnya dapurnya dekat. Baru kali ini lihat mesin dapurnya kelihatan. Gampang banget saudara. Sudah itu nikmatnya Ramadan. Fadilah pertama, kelebihan dibanding bulan lain, sedekah kita. Yang kedua,
Ramadan ini melebihi di antaranya adalah qiyamul Ramadan, malam Ramadan. Makanya betul Ramadan dikatakan syahrul maghfirah. Semuanya ini ampunan Allah. Dari siang, dari kita ini dari sekarang, dari ba'da subuh ini kita udah puasa. Nilai puasa kan bukan nilai hitungan pahala, bukan. Kalau sedekah, zikir ada hitungannya, tapi kalau puasa kan hitungan kan ampunan. Lihat hadisnya kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Itu ampunan. Siangnya Allah ampuni, puasa nahan lapar haus syahwat apa saja, lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, hati kita jaga. Tatkala Ramadan malamnya pun kita minta dengan tarawih. Tarawih pun tidak hanya dengan pahala maqama Ramadan imanan wa ihtisaban sama. Qiyamul Ramadan tarawih. Dengan tarawih itu luar biasa pahala pun melimpah, ampunan juga dapatnya semua tarawih. Siang Allah ampuni, malam Allah ampuni. Insyaallah cara surganya Allah Subhanahu wa taala. Tarawih ada yang tarawihnya cepat, ada yang lambat ya. Ada yang tengah-tengah. Jangan kebangetan cepat kayak di Jawa. Mati ya. Jangan. Lama juga jangan. Saya kan suka imam tuh ya. Kata pengurus itu sedang aja ya. Gimana sedangnya? Ya nakal-nakal kalau dia nakal. Ya banyak saya dipakai dia selagi dan bisa tiga bisa dua nafas dah. Saya kan dua nafas sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dua aja dah. Itu masih ada ngomong, Ustaz bisa enggak satu nafas? Revisinya begitu. Saya coba senapas ngos-ngosan. Itu masih kurang. Bisa nggak usah nggak pakai napas mati lu pada. Emang tarawih ini dikasih ya emang. Padahal kan kalau kan dari roha ya. Istilah itu kan artinya santai. Yang namanya tarawih kan kita santai. Kalau diharap tidak ada. 2 rakaat minum zam-zam, santai kan? 2 rakaat minum sedikit, 2 rakaat lagi gitu. Boleh sih nggak apa-apa ibu, bawa air juga. Tapi ini kan musim hujan, kita kencing mulu. Jadi bawanya airnya air hangat. Kalau buat imam jangan air mineral, udah lewat, nggak level, pokari suwe. Buat ion tubuh gitu. Jadi kan ada asapnya tuh, jadi wah suaranya cakep. Kalau enggak, itu cappuccino. Ya kalau buat penceramah Starbucks, minimal kopi tuku, kopi kentangan. Kalau enggak juga, ya udah deh. Ya. Yang banyak satu kopi yang akan naik itu mana itu. Semuanya. Kenapa itu? Karena tarawih nikmat, imamnya baik. Jumlah kita 20 tambah witir 3. Insya Allah Allah kabulkan tarawih ibadah kita semuanya. Ramadan itu. Ada juga yang lama. Saya suatu ketika pernah satu bulan ceramah nuzulul Quran. Maka saya datangkan dari mulai habis isya ya, ikut tarawih di situ. Kita mau pulang belum tarawih, itu semuanya di wakaf. 2 bulan sama 3
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum witir, doanya belum terang juga. Ada begitu. Ada juga yang terawih cepat, ya kita ambil yang kira-kira kebiasaan aja deh. Yang masuk aja dah. Ketika ada orang kadang-kadang begini bos saudara, terawihnya ada yang 8:30 selesai dan di sini juga di bulan sini. Nah 9 ya. Orang kadang jam 9:20 temannya udah buka baju, udah nama makan korban yang tadi sempat, udah ngerokok, dia pulang. Temennya ngomong, dari mana lu pulang terawih? Terus ngomong, hebat pala lu. Apa imamnya brengsek banget, imam di brengsek juga. Apa kelamaan? Jadi begitu, khotib aja kalau kelamaan orang susah khotib. Khotib itu maksimal, saya kalau khotbah 15 menit itu udah maksimal. Kecuali saya khotbah di tempat-tempat yang musimnya diminta, kayak Obama, karena mereka kan orang jauh-jauh, ya. Itu sampai kalau ke kampung 15 menit. Ini khotbah Jumat sampai setengah jam lebih. Maaf kekelapan, itu artinya brengsek amatnya hotel ini. Jadi jangan begitu saudara. Ingat. Makanya Ramadan ini kiamat Ramadan. Bahkan baginda Muhammad Rasulullah itu memberikan satu statementnya, bisyarah kabar gembira kita berkatakan innallaha, dikatakan yang saya lakukan innallaha fardhu siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja min dunubihi kayawmi waladatu ummu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan. Wasanatu qiyamu, aku kata Rasulullah mensunahkan qiyam tarawih. Apa nilainya Bapak Ibu? Man shoma wa qama ihtisaban. Barang siapa yang puasa dan tarawih ihtisaban menghadap Allah, kharaja min dzunubi, keluar dosa-dosanya. Kayaumi wal seperti bayi yang melahirkan kandungan ibunya. Jadi makanya orang begitu habis Ramadan, Idul Fitri itu kayak bayi semuanya bersih. Bayi kalau lahir ketawa apa nangis? Nangis. Makanya banyak orang begitu Idul Fitri pada nangis. Nangis enggak? Nangis. Pertama nangis karena sedih ditinggal Ramadan. Nangis gembira, ingat sama dosa kita, ingat sama perjuangan selama Ramadan, ingat sama orang tua kita yang waktu itu masih bersama-sama di telah pulang ke rahmatullah. Nangis, dia pelukan sama saudaranya, suami istri, anak, menantu, teman, kerabat, tetangga, pelukan pada nangis. Pantas kayak bayi. Kayak bayi habis puasa terawih di habis dosa kayak bayi nangis. Yang saya bingung kagak puasa pakai nangis. Lu nangisin apa? Kagak puasa pakai nangis. Ada di sini begitu. Puasa kagak, mereka nangis yang kejer. Gua ngapain nangis? Nangis kayak bayi. Filosofinya bayi itu kan mereka nggak punya dosa. Semua orang senang sama bayi. Coba lihat. Bayi nangis jam 2 malam. Nangis tuh bayi kedua malam. Tetangga kagak ada yang marah. Bayi yang nangis datang apa emang si dede itu nangis. Ada yang bawa minyak telon, ada yang bawa minyak kayu putih, datangin tetangga. Itu makanya bayi orang demen. Nangis jam 2 demen itu tetangga. Coba aki-aki jam 2 nangis. Aki brengsek ya. Baik. Yang kedua, bayi.
bayi ini kan mulutnya kan wangi ya, ibu ya. Ibu kalau punya anak, saya punya cucu nih bu ya, umur ya di atas setahun, gitu ya, setahun lebih dah. Itu dia punya liur ilar tuh bu, kalau tidur kan kita cium kan sumber bu ya, sumber ilar bayi sumber. Coba katakan, bapak punya bini ileran, cium coba, insya Allah pingsan. Bayi gak punya dosa, artinya pak lisan bayi begitu luar biasa, harum dia, orang senang itu bayi. Saudara yang saya muliakan, rezeki bayi juga banyak. Makanya bayi itu kalau lahir gak bisa ngapa-ngapain, bayi tapi tetangga udah keluar itu banget. Datang ada yang bawain roti, ada yang bawa baby set, ada yang bawa susu bayi, ada yang bawa edot, ada yang bawa pupuk macam-macam. Ada juga yang bawain itu asinan Betawi. Itu dia tuh asin buat siapa kira-kira asinan? Buat emaknya itu. Itu rezeki bayi luar biasa. Makanya kata baginda Muhammad Rasulullah, Allah wajibkan ini puasa Ramadan. Rasul sunatkan dia tarawih. Apa ini? Menghadiri Allah kedua dosa-dosanya, laksana bayi yang baru karena ibunya. Makanya itu dikatakan fadilah Ramadan yang kedua adalah kita bisa ampunan Allah dengan puasa dan kita dengan tarawih. Insya Allah berkah kita kalau di semuanya sudah. Yang ketiga yang saya muliakan, setelah sedekah kemudian dia mulai kira apa dikatakan al-i'tikaf. Ini kayak begini i'tikaf itu udah itu atau banyak. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madum bi sunnah kita itu punya. Dan yakin selama kita di sini nih, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man i'takafa sama begini. Man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira ma faqad min dzambi. Barang siapa i'tikaf karena menghadap Allah Subhanahu maka diampuni dosa-dosanya. I'tikaf makanya bagi Rasulullah itu kan di asrul awakhir, di penghujung akhir. Makanya kita Bapak Ibu di penghujung Ramadan jangan tertipu dengan hanya euforia kegembiraan Idul Fitri, jangan. Di kadang-kadang kita udah dari hari pertama kita benar begitu di malam-malam ganjil repot mau bikin terminal. Betul saudara? Repot mau masih kacang ya bu ya. Itu boleh nggak apa-apa. Karena emang nanti biasa begitu kalau Idul Fitri kan kita kan suka berdatang, namanya beranjak di sana silaturahim ya enggak. Kadang-kadang tuh pada kumpul tuh. Makanya itu kebiasaan itu bagus, tapi jangan sampai melalaikan fadilah malam-malam Ramadan gitu maksudnya. Emang begitu, juga saya masih kecil begitu tuh. Ya. Nanti begitu setelah Ramadan kita beranjak sana, nyiapin deh tuh makanan gitu boleh. Pada beli dodol, wajib, kue kambang, betul kan? Antar sono, antar sini. Jangan dulu kan gitu kan? Jangan dulu kan membawanya kan itu makanan khas. Dodol, kuli, kue kambang, apa lagi? Geplak itu yang kalau kita makan jangan ditabung. Itu tuh Masya Allah. Sekarang dan zaman tuh. Padahal kalau kita bawa rumah tetangga kita, incang-incing kita kan incing ya, Mama, kalau adik bapak namanya incing, kalau abangnya incang. Kalau orang mama dia om tante, kita incing-incang gitu. Ince om tante, pak de, bude, pak de, lalu di rumah saya. Kenapa apa tuh? Ya ada hai, ya ada kuda kuning. Kalau Sumatera Barat itu kuning kuda, kalau Sumatera Utara dia opung dan tulang berikut sama tetelannya. Datang kelilingan, datang ke rumah orang tua, datang mertua, datang bincang, datang keburu juga ibu bapak keburu. Alhamdulillah saya nanti di Darul Ma'arif kebetulan. Yang ngajar dia aliyah Darul Ma'arif, berarti 24 tahun ngajar.
juga, cuma potongan aja masih lumayan dikit ini. Ya udah, ya artinya udah mengalami dakwah luar daerah aja. Tuh antar kemarin Pak itu datang membantu Mas saya, datang ke saya. Nggak bawa ini ya, aja mas sekarang, nggak bawa makanan, bawanya yang higienis, ya, misin, ya, wafer, gitu, monde. Ada tuh di situ yang ada rantai emasnya tuh, apa namanya tuh? Ada rega, renteng dari rumah saya tuh. Assalamualaikum Ustaz. Didorong pagar saya, dia lupa, dia lepas tuh kan umpan. Ya kan penyok, kenapa ini? Oh Ustaz, ini pagarnya seret ya, emang belum diganti, sama diganti. Saya lihat penyok, kan jelek ya, dipajangin itu ya. Akhirnya udah 3 bulan yang penyok saya nggak buka. Saya pernah umi saya keluar nama ini, itu kata umi saya, jika penyok murid ngasih. Umi saya dikasih, dia nggak buka, kasih empoknya lagi. Empoknya nanya, kan banyak si Adi ngasih, anjing saya ngasih anaknya lagi. Anaknya ke rumah saya bawa itu lagi. Habis kalian penyok putus sudah. Makanya barang siapa ngasih yang penyok, mau kembali juga ya. Sampai di berapa sih caranya sih? Jam 7. Ini puasa sih. Oh jam 7. Ini bukan muda Ustaz, next saya ini Pak. Saudara yang saya muliakan ini, nah ibu bapak sudah kalau ke rumah orang tua, ke rumah apa namanya cing, itu makanan tuh. Yang ke zaman dulu itu uli, dodol itu dia nggak makan, dia antar lagi mau kelilingan. Itu uli jualan 2 minggu udah dipotong, sampai keras sendiri. Jangankan dipotong, nyampe kunyuk mati. Ya Allah, udah datang dah. Rumah orang tua, mertua, ya keburu jangan lupa. Insya Allah itu namanya hari Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Makanya Ramadan ini apa nih itikaf? Kembali tadi ada itikaf, sedekah, ya, yang mulai yang Ramadan itikaf, yang keempat tilawatil Quran. Ramadan syahrul Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Quran jadi Al-Fatihah menjadi obat bagi semuanya. Quran ini kalau orang kita buat bikin obat senang. Pertama obat hati kita. Katanya begini, innal quluba la tasda'u kama yasda'u hadid. Innal quluba la tasda'u kama yasda'u hadid. Sesungguhnya hati itu kata Rasulullah keras seperti kerasnya besi. Kerasnya hati ini. Kalau bahasa kampungnya ini keker, wangken, meteng, tekak, keker, dablok. Susah diomongin orang. Makin tua makin susah gitu. Susah. Sholat, malas, ibadah masuk namanya. Hatinya nggak bagus tuh. Innal quluba la tasda'u kama yasda'u. Sesungguhnya hati itu keras seperti kerasnya besi. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa ma jilaha, ada kegerangan yang bisa melunakkan hati seseorang. Kata Rasulullah, ada. Pertama, qiraatul Quran, banyak-banyak baca Quran, lembut, sedekah, apa namanya, lembut, berimanah orang lain. Yang kedua, wa dzikrul maut, ingat sama mati. Kalau orang sombong ingat sama mati, karena kita bakal mati. Yang kaya mati, yang miskin mati.
yang kemarin nyampur pertama kiri pertarik juga bakal membrengsek banget ya. Si mobil saya tuh pakai kan pertama turbo. Oh ini ya, biar bisa turunnya cepat. Bahkan lahan dakwah kan tuh cepat kita semua. Dengar kabar tadi itu pertama sama dengan pertarik. Habis berapa rakyat itu ya, motor-motor, mobil, aduh luar biasa. Mati semua, hati-hati kita bakal mati itu. Maka ingat, maka orang yang ingat mati itu, dia akan lembut hatinya, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Yang terakhir, al-i'timar, ini yang punya duit ini. Yang bagus nih Ramadan pada umroh. Kata dia begini, umroh tu fi Ramadana ta'ilu kahajji mati. Umroh di Ramadan nilainya sama ibadah haji bersama. Luar biasa. Tapi kan rezeki kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja Allah berikan kesempatan umroh di bulan Ramadan. Intinya apa? Keberkahan. Berkah buat ukhrawiyah kita, buat duniawiyah kita banyak saudara. Dengan Ramadan silaturahim di antara kita. Dari mulai sholat berjamaah, sholat tarawih, beranjak sana, saling mengantar makanan tetangga dengan tetangganya, saudara dengan saudaranya, guru murid berkumpul, termasuk ini Ramadan. Kita bisa ngaji gini, ada prestasi buat dunia dan akhirat kita semua. Coba kalau nggak ada Ramadan, ya ngaji ada sih, tapi kan nggak sebanyak kayak gini. Rasanya hikmahnya lebih mantap. Ya, maka inilah Ramadan yang menggambarkan kita akan menuju suatu tempat yang nanti Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum, sempurnakan ibadah puasa kita ini, kemudian kau bertakbir, tanda membesarkan nikmat Allah. Syukur kenapa? Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal kebaikan kita, surga tempat kembali kita. Mudah-mudahan banyak berkah. Kita aja Ustaz ya, segini aja ya. Ini Ramadan, tak kalau malam berudang. Berudang ada pembelinya. Tadi kan kalau bulan kan ada proposalnya. Kalau ini kan namanya langganan. Ini mah anggap aja ini mah perdana ini, maka dikasih murah. Ini langganan pertama ya murah. Jadi ini sungguh saja nyari untung ya. Yang penting pulang modal aja gimana dia usahanya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dimantapkan iman Islam kita, istiqomah dengan amal kebaikan kita. Tidak Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, tapi kita wabakan husnul khatimah dengan ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah biniyatul qabul al-Fatihah.